Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rida Zafullah dari kelas Sistem Akuntansi B. Pada pertemuan ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat flowchart tentang sistem penggajian karyawan yang ada di UD Cendika Raya. Nah, untuk sistem penggajian karyawan di UD Cendika Raya itu masih menggunakan sistem manual. Nah, sistem penggajian di perusahaan tersebut melibatkan beberapa fungsi, diantaranya bagian pencatatan waktu, bagian gaji dan upah, bagian akuntansi, dan bagian utang. Nah, siklus ini dimulai dengan pencatatan jam hadir karyawan yang dilakukan oleh bagian pencatatan waktu ke dalam kartu jam hadir. Nah, untuk membuat bagian pencatatan waktu, itu cukup di kolom insert, lalu kita kasih kontainer untuk memasukkan bagian departemennya, yaitu bagian departemen bagian waktu. Nah, di sini kita drag ke bawah. Nah, untuk judulnya, ini bisa diklik 2 kali, lalu headingnya ini diganti dengan bagian tadi ya, bagian biasanya untuk membuat flowchart itu kita menggunakan flowchart yang ada di basic flowchart shapes. Nah, untuk memulai sistem yang ada di flowchart itu biasanya kita pakai simbol ini, start or end. Nah, di sini kita tulis mulai. Tadi kan disebutkan siklus ini dimulai dari bagian pencatatan waktu yang mencatat jam hadir karyawan ke dalam kartu jam hadir. Nah, untuk kegiatan pencatatan jam hadir karyawan itu digunakan simbol trapesium. Nah, diklik 2 kali. Isinya mencatat jam hadir karyawan. Nah, setelah itu, kan karena kita menginput data ke dalam kartu jam hadir, nah simbol dari kartu jam hadir yaitu jejar genjang. Nah, kartu jam hadir ini nanti akan disetor pada bagian gaji dan upah. Jadi untuk penghubung halaman, kita kasih lingkaran. Nah, lalu kita beri nomor atau alfabet kapital untuk mengetahui asal dokumen dari mana, dari departemen mana. Ini 1. Nah, lalu bagian ini kemudian membuat daftar hadir untuk kemudian diserahkan ke bagian gaji dan upah. Nah, untuk kegiatan membuat daftar hadir, itu juga dilambangkan dengan trapesium. Nah, karena bagian ini tadi dikatakan membuat suatu dokumen, maka harus ada dokumen yang dihasilkan. Nah, untuk lambang dokumen yaitu seperti ini. Lalu kita tulis daftar hadir karyawan. Nah, tadi kan juga disebutin kalau daftar hadir karyawan ini akan disetor pada bagian gaji dan upah. Nah, kita kasih shape lingkaran lagi untuk menghubungkan bagian departemen 1 ke departemen lain. Nah, sekarang kita masukkan angka selanjutnya, yaitu angka 2.
Sekarang kita konekkan. Nah, kan tadi bagian gaji dan upah menerima kartu jam hadir dan daftar hadir karyawan. Nah, sekarang kita masukkan lagi pembuat untuk membuat bagian gaji dan upah. Untuk gambarnya di copy seperti yang saya lakukan tadi. Nah, kita taruh shape lingkaran di atas. Kenapa? Karena kan ini menerima ya, jadi nanti lingkaran ini yang menghubungkan dari bagian asal ke bagian yang dituju. Nah, untuk konektor pada bagian ini yaitu masuk seperti ini. Nah, dia menghubungkan dari bagian asal ke bagian yang dituju. Bagian yang dituju ini tadi yaitu bagian gaji dan selanjutnya, berdasarkan kartu jam hadir dan daftar hadir, bagian gaji dan upah membuat daftar gaji 2 rangkap, surat pernyataan gaji, dan rekap daftar gaji 2 rangkap. Untuk membuat daftar-daftar tadi, kita gunakan lagi trapesium. Nah, karena tadi ada 3 jenis dokumen, jadi kita masukkan juga 3 jenis dokumen. Nah, jadi kan yang pertama daftar gaji ada 2 rangkap, jadi kita beri 2 rangkap. Ditulis dengan daftar untuk daftar gaji, lalu selanjutnya surat pernyataan. Surat gaji. Lalu yang selanjutnya yaitu rekap daftar gaji. Nah, untuk gampangnya juga bisa kita copy dari dokumen sebelumnya. Untuk rekap daftar gaji, kita juga membuatnya sebanyak 2 rangkap. Ini kita ganti rekap daftar gaji. Sudah seperti ini. Lalu, gaji yang tertulis dalam kartu penghasilan karyawan akan dicatat dalam kartu penghasilan. Kita masukkan trapesium lagi untuk kegiatan mencatat gaji yang tertulis
adalah Nah, tadi sudah saya sebutkan bahwa lambang dari kartu penghasilan yaitu jejer genjang. Ini ditulis kartu penghasilan. Nah, ini ada ketinggian saja karena nanti dokumen-dokumennya akan disetor pada departemen berikutnya. Nah, sekarang kita beri contoh. Nah, selanjutnya dokumen untuk daftar hadir dan kartu jam hadir akan diarsipkan secara permanen berdasarkan tanggal. Nah, jadi dokumen yang diterima dari bagian kecantikan waktu tadi itu diarsipkan secara permanen menurut tanggal. Kita geser saja agar ada ruang untuk simbol pengarsipan. Nah, untuk simbol pengarsipan, kita gunakan simbol segitiga. Nah, karena diarsipkan berdasarkan tanggal, nah tanggal itu dilambangkan dengan alfabet D, D besar. Lalu kita konekan di garis ini ya. Nah, garis ini itu kan menghubungkan kartu jam hadir pada karyawan. Nah, ini bisa langsung dikonekkan pada pengarsipan permanen. Kita ganti. Nah, dan untuk dokumen lainnya akan dikirim ke bagian akuntansi, yaitu dokumen tadi yang dibuat oleh bagian gaji dan upah ya, yaitu daftar gaji, surat pernyataan gaji, dan rekap daftar gaji. Kita beri. Nah, sekarang kita beri penghubungan karakter dengan akad bagian. Dikonekkan, jangan lupa. Selanjutnya, bagian akuntansi akan melakukan verifikasi terhadap pembenaran perhitungan gaji karyawan. Nah, sebelumnya tadi bagian akuntansi, oh ya kita masukkan nomor dulu untuk membuat bagian akuntansi. Nah, headingnya kita ganti bagian tadi bagian akuntansi ini menerima daftar gaji, pernyataan gaji, dan rekap daftar gaji.
Tadi kan bagian akuntansi akan melakukan verifikasi terhadap kebenaran perhitungan gaji karyawan. Nah, jadi kita masukkan lagi trapesium. Ini diisi dengan verifikasi terhadap kebenaran perhitungan gaji. Nah, karena bagian akuntansi ini melakukan verifikasi, jadi untuk lambang dari verifikasi yaitu decision atau gerak cepat. Nah, pada decision ini kita isi dengan verifikasi kebenaran perhitungan gaji. Nah, pada decision pasti ada dua keputusan yang akan diambil oleh bagian akuntansi. Apabila keputusan yang diambil oleh bagian akuntansi benar, lalu jika benar, maka dokumen akan diotorisasi dan dikirimkan ke bagian akta. Nah, kita masukkan lagi trapesium. Dan diisi dengan otorisasi lalu mengirimkannya ke bagian utang saham. Jika uangnya, nah, apabila benar, bagian akuntansi akan mengotorisasi dokumen. Dokumen apa yang diotorisasi? Dokumen apa yang diotorisasi? Yaitu dokumen daftar gaji, surat pernyataan, dan rekaman gaji. Nah, untuk pengertiannya kita kalau saja. Nah, karena tadi dokumen telah diotorisasi, maka kita tambahkan daftar gaji yang telah diotorisasi. Ini juga seperti itu. Telah diotorisasi. Cukup jika rekam daftar gaji. Nah, ketiga dokumen ini nanti akan dikirim ke bagian utang. Kita beri lingkaran untuk menghubungkan bagian akuntansi dengan bagian utang. Jadi sudah angka terakhir tadi yaitu 3, sekarang kita beri angka 4. Maaf, ini salah, harusnya rekap daftar gaji dan telah diotorisasi. Jika verifikasinya salah atau tidak benar,
maka dokumen-dokumen tadi akan dikembalikan ke bagian gaji dan upah. Sebelumnya juga jangan lupa untuk memberikan komentar pada bagian-bagian. Nah, jangan lupa juga untuk memberikan komentar pada transaksi tadi. Jadi setelah bagian akuntansi mengotorisasi dokumen-dokumen daftar gaji, surat pernyataan gaji, dan rekap daftar gaji, jadi kan dikirimkan pada bagian utang. Nah, sekarang kita membuat bagian utang. Itu dengan cara yang sama, memasukkan kontainer. Nah, kita ganti tulisannya. Gampangnya kita copy saja seperti tadi. Nah, berkas-berkas yang diterima bagian akan dijadikan dasar untuk membuat bukti kas keluar sebanyak 3. Nah, kita masukkan lagi bentuk trapesium, lalu diisi dengan kegiatan buat bukti keluar atau kita sebut BKK banyak 3 rangkaian. Nah, untuk bukti kas keluar ini kita gunakan lambang dokumen. Jadi kita membuatnya sebanyak 3 rangkaian. Nah, kita beri nama bukti keluar atau BKK 3 lembar. Kita beri nomor bukti kas keluar ini akan dicatat dalam register bukti kas keluar. Nah, bukti kas keluar ini akan dicatat. Nah, pencatatannya itu menggunakan lambang trapesium. Nah, untuk register bukti kas keluar dilambangkan dengan lambang jejer genjang.
Maaf ini typo. Lalu bukti kas keluar rangkap kedua, daftar gaji rangkap pertama, dan rekap daftar gaji rangkap kedua akan digunakan untuk membuat bukti memorial. Nah, tadi bukti kas keluar rangkap kedua. Nah, untuk memudahkannya kita beri lambang. Nah, untuk memudahnya kita beri lingkaran. Ada bukti kas keluar nomor 2. Daftar gaji lembar pertama. Dan rekap daftar gaji lembar kedua. Nah, masing-masing kita beri penghubung angka. Yang terakhir kali kan 4, kita masukkan 5, lalu 6, lalu 7. Oh, untuk pembuatannya jangan lupa diberi kontur. Pas kedua, masuk ke nomor 5, daftar gaji yang telah diotorisasi masuk nomor 6, dan rekap daftar gaji yang telah diotorisasi masuk nomor 7. Nah, dokumen-dokumen ini mau diapakan sih? Dokumen-dokumen ini tadi kan disebutkan akan digunakan untuk membuat bukti memorial. Untuk gampangnya kita copy saja, kita beli dulu nomor-nomornya. Yang telah diotorisasi. Tiga dokumen ini akan dibuat bukti memorial. Nah, untuk kegiatan pembuatan bukti memorial, kita masukkan trapesium. Lebih gampangnya kita langsung berikan konektor pada semua kegiatan. Lalu setelah bukti memorial dibuat, lalu gaji yang tercatat dalam bukti memorial akan dicatat ke dalam jurnal umum dan aktif dia. Jadi kita masukkan lagi trapesium. Dan beri kegiatan ke dalam jurnal dan lalu kita beri lambang
jurnal umum dan kartu biaya dengan jejer jenjang. Jejer jenjang ini melambangkan jurnal umum dan kartu biaya. Kita beri nama jurnal umum dan kartu biaya. Selanjutnya, setelah bukti kas keluar rangkap kedua, daftar gaji rangkap pertama, dan rekap daftar gaji rangkap kedua digunakan, lalu dokumen tersebut diarsipkan secara permanen berdasarkan nomor. Jadi ketiga dokumen ini itu kita arsipkan secara permanen. Nah, arsipkan secara permanen tadi sudah dijelaskan menggunakan segitiga. Berdasarkan nomor, jadi kita beri alfabet kapital M. Ini kita tambahkan. Selanjutnya, sedangkan dokumen lainnya akan dijadikan dasar untuk mengisi cek dan meminta otorisasi cek kepada direktur perusahaan. Nah, dokumen lainnya yaitu tadi ada bukti kas keluar nomor 3, daftar gaji yang telah diotorisasi nomor lembar kedua, surat pernyataan gaji yang telah diotorisasi, dan rekap daftar gaji yang telah diotorisasi lembar pertama. Nah, untuk memudahkannya seperti tadi kita beri lingkaran sebagai penghubung. Ini diberi nomor 8. Karena terakhir kali kita memberi penghubung tanggal 7. Jangan lupa bukti kas keluar yang nomor ketiga juga dimasukkan. Nah, selanjutnya dokumen-dokumen ini tadi akan dibuat dasar untuk mengisi cek yang akan diserahkan kepada direktur perusahaan dan diotorisasi oleh direktur. Nomor 8 yaitu dokumen lainnya akan dibuat dasar untuk mengisi cek dan meminta otorisasi cek kepada direktur perusahaan. Lalu kita melakukan pengusian.
otorisasi. Oke, tadi mengisi cek, sekarang kita masukkan simbol dokumen, yaitu cek. Nah, ini kan cek ini sudah diisi atas dokumen-dokumen yang ya. Lalu, cek ini diserahkan pada direktur untuk diotorisasi. Nah, sekarang kita masukkan kontainer untuk membuat bagian direktur perusahaan. Nah, cek ini tadi dikirim kepada direktur untuk dimintai otorisasi. Nah, kita masukkan bentuk trapesium lagi dan diisi dengan kegiatan otorisasi. Oh ya, dan mengirimkannya kembali bagian utama. Jadi cek ini telah diotorisasi. Tambahkan lalu masukkan shape lingkaran lagi. Selanjutnya masukkan shape lingkaran lagi untuk penghubung, karena cek yang telah diotorisasi akan dikembalikan pada bagian utama. Untuk lebih mudahnya kita copy. Lalu di sini yang telah diotorisasi diterima oleh bagian utang. Nah, atas dasar cek yang telah diotorisasi, bagian utang akan menguangkan cek ke bank dan memasukkan surat pernyataan dan uang ke dalam amplop gaji. Kita masukkan bentuk trapesium lagi. Proses dilanjutkan dengan membayarkan gaji kepada karyawan dan meminta tanda tangan atas kartu penghasilan karyawan. Nah, kita masukkan bentuk trapesium lagi.
Lalu, setelah itu, bagian utang akan mengumpulkan cek lunas pada bukti dan dokumen pendukung pengambilan gaji karyawan. Nah, kita masukkan transaksi lagi. Jangan lupa untuk kita verifikasi Lalu, daftar gaji rangkap kedua dan bukti kas keluar rangkap ketiga akan dikirimkan ke bagian gaji dan upah untuk dihasilkan secara permanen berdasarkan tanggal. Jadi, daftar gaji dan bukti kas keluar ini akan kita kirim ke bagian gaji dan upah. Nah, kita beri lingkaran lagi. Lalu kemudian agar terlihat bagian gaji dan upah. Kita masukkan pada gaji pada bagian gaji. Nah, berdasarkan tanggal, jadi lambangnya yaitu alfabet kapital B. Baik, sudah selesai. Dan langkah yang terakhir yaitu kita beri judul pada flowchart ini. Yaitu ini mengenai flowchart sistem gajian pada di dan jangan lupa juga kita beri nama Baik, sudah selesai. Segitu saja penjelasan mengenai pembuatan flowchart sistem penggajian yang ada di UD Cendekiaraya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.